Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka jadi seperti itu. Kalau siang hari, kalau kita berada di depannya orang tua jalannya, nanti mereka yang melihat itu, yang menilai itu pasti, oh ini kok di depannya orang tuanya, berarti ini kurang ajar nih anak. Gitu. Takutnya seperti itu. Nah, masalahnya kita di dalam agama diperintahkan untuk menghindari tempat-tempat yang menjadi sebab-sebab orang curiga kepada kita. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah, la taqa fi mawqi'it tuhmah wa idza ittahamaka an-nas wa anta fiha fala talumanna illa nafsak. Jangan kalian itu berada di dalam suatu posisi di mana posisi itu menjadi praduga orang, prasangka orang. Jangan. Kalau kamu berada di situ, lalu kamu diduga dan disangka orang yang tidak-tidak, jangan salahkan siapa-siapa, salah dia sendiri. Kenapa di situ? Nah, oleh karena itu di sini pahami benar-benar ya. Ini sebuah kaidah dalam kehidupan, mutu kehidupan. Kata Abu Ya apa? Nggak ada seorang pun yang bisa selamat daripada omongan orang. Kenapa orang bisa ngomong? Kenapa orang bisa ngomong? Karena orang itu biasanya menilai. Orang itu biasanya menilai. Kenapa menilai? Karena dia itu diberikan Allah Ta'ala sebuah komponen yang digunakan untuk itu memang. Untuk nilai. Kenapa kita punya otak? Kenapa kita punya akal? Karena Allah menginginkan dengan otak dan akal itu, kita itu membedakan. Sehingga kemudian terjadilah al-furqan. Apa artinya furqan? Pembeda. Bainal haqqi wal batil. Bainal halali wal haram. Bainal khairi wash syarri. Nah, furqan itu adalah otak. Otak yang sudah dibina. Otak yang sudah diajarkan. Otak yang sudah dipelajari dengan otak itu, ilmunya Nabi Muhammad SAW, baru dia itu bisa membedakan. Makanya kemudian keluarlah sebuah pernyataan berikutnya. Apa itu? La yastawi ladzina ya'lamuna wal ladzina. Nah, itu terkait dengan metodenya itu. Jadi kalau mau jadi mau punya otak yang hebat, yang brilian, maka caranya gimana? Asupi dengan pendidikannya Nabi Muhammad, ilmunya Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh daripada ulama Nabi Muhammad. Maka insya Allah otak yang kita punya, yang Allah berikan berupa anugerah itu akan berubah menjadi sesuatu yang sangat membanggakan kita, baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Nah, jadi nggak mungkin. Itu yang kedua. Ketiga, kata Nabi, kata saya punya Abah, nggak ada satu orang pun yang bisa selamat daripada cobaan. Sama di dunia, ada saja cobaannya. Kalau nggak melalui keluarganya, melalui kesehatannya. Kalau nggak melalui kesehatannya, melalui ekonomi keuangannya. Kalau nggak melalui keuangannya, terkait dengan komponen yang ada di tubuhnya, ada kekurangan, cadel lah, ada kekurangan di wajahnya, misalnya, dan sebagainya. Itu semuanya itu cobaan Allah Ta'ala. Cari satu orang yang lepas dari cobaan, nggak ada. Nah, karena tidak ada, itu pernyataan, ya, sebuah pernyataan, ya bukan sebuah ungkapan, tapi sebuah pernyataan. Pernyataan itu ada sebuah yang fakta, yang pasti terjadi, nggak mungkin nggak, gitu. Itu pernyataan. Pernyataan itu setelah ada penelitian, setelah ada pengalaman, baru dinyatakan. Saya nyatakan setelah mempertimbangkan dan meneliti, setelah bermusyawarah, baru kami nyatakan. Nah, itu pernyataan itu namanya. Ngerti ya? Pernyataan bahwasanya tidak ada seorang pun yang lepas daripada ujian dan cobaan. Berarti apa? Berarti maksudnya apa? Jadi jangan kita merasa saya toh yang berat cobaannya, saya saja yang berat ujiannya. Siapa bilang? Ya, siapa bilang? Coba kalian dilihat orang itu, dalami. Pasti dia itu ada cobaan yang kalau kita berikan cobaan itu kita nggak mampu. Dan Allah Maha Profesional, Allah Maha Rahim, Allah Maha tahu di mana letak cobaan yang pas dengan kita itu mana. Dan Allah memberikan cobaan itu pun juga maksudnya ada, tujuannya itu ada. Tujuannya apa? Tujuannya itu Allah Ta'ala sudah rindu kepada kita. Rindu apa? Ketika kita dicoba kan baru kan kita ngangkat tangannya, pergi ke orang alim, minta doanya, pergi ke makam-makam para wali untuk bertawasul kepada mereka. Nah, Allah rindu kepada itu. Kok udah lama ya?
kok udah lama ini ya dia nggak pernah berdoa ya, kok udah lama ya dia nggak pernah tahajud ya, kok udah lama ya dia nggak pernah tawasul ya. Kasih cobaan, ayo. Kalau nggak mau dikasih cobaan, ya jangan lama-lama. Tahajud terus istiqomah, tawasul terus istiqomah, dekat sama orang baik terus istiqomah, gitu loh maksudnya. Ada satu cerita, ya, tapi bukan cerita bohongan, bukan cerita Bani Israel atau Israiliyat, enggak ya, tapi cerita sungguhan, kenyataan. Dan cerita itu saya dengar pertama kali daripada mertua kami, rahimahullah wa ta'ala berada, dan insya Allah besok akan dibarengkan ya haulnya dengan Habib Haddad, kita akan buat di sini. Karena beliau almarhum rahimahullah meninggal pada Zulqa'dah. Jadi semoga Allah merahmati dan Allah mengampuni dosa-dosanya dan jadikan makamnya kebun daripada kebun-kebun surga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita juga seperti itu nanti setelah kita panjang umur, sehat walafiat, cukup modal untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Beliau cerita begini, ada Ibn Jarir. Siapa Ibn Jarir? Ibn Jarir itu orang soleh. Sudah soleh, kaya lagi. Sudah kaya, tampan lagi. Masih tampanan Ibn Jarir daripada saya punya anak Alawi. Ya, tampan, kaya, ya. Terus orangnya gagah, badannya, perutnya mungkin six pack seperti Ustadz itu ya. Kali ya. Nah, tapi dia itu diperhatikan. Dia itu mengadakan sebuah penelitian itu sampai 6 bulan lamanya. Untuk mencari tahu apakah ada satu orang pun di dunia ini, di Baghdad ini terutamanya, berdasar penelitian dia, yang hidup tanpa ada cobaan. Dia coba satu orang, wah ada, ini ada, ini ada. Ini Ibn Jarir ini. Aku sudah mengikutinya 3 bulan lamanya, nggak ada cobaannya. Orang ada cobaan atau nggak ada cobaan kan kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Yang bisa tidak tampak, nggak kelihatan, itu adalah orang yang soleh. Tapi yang gampang dan mudah kelihatan, berarti solehnya sedikit. Berarti nggak banyak, nggak solehnya gitu. Nah, jadi artinya apa? Kita diperintahkan wala turi lil aadi qatuzullan fa inna syamatatal a'da balau. Jangan ditampakkan. Ya, kekurangan kita jangan ditampakkan. Termasuk kekurangan kita itu pengen dikasihani orang. Nggak perlu kita dikasihani orang. Kita pengen dikasihani siapa? Allah, cukup Allah. Nggak perlu kasihan orang. Orang, bahkan orang yang mengasihani kita itu perlu mengasihani dirinya sendiri. Kita nggak perlu kepada orang yang mengasihani dirinya sendiri lalu kita itu membutuhkan pada pengasihan dia. Tidak. Kita ingin kasihan daripada zat yang nggak perlu mengasihani dirinya sendiri. Siapa dia? Allah. Nah, jadi biarkan kita yang kasihan pada kita Allah. Jangan tunjukkan kita kekurangan kita. Kita nggak punya, orang nggak punya tunjukkan, sengaja pakai baju-baju yang jelek supaya apa? Kita dikasih uang dan sebagainya. Ngapain? Yang menggerakkan hati orang untuk memberikan kebaikan, kemuliaan, harta benda dan sebagainya itu Allah. Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran, fa innal izzata lillahi jami'a. Yang namanya kemuliaan semuanya itu di tangan Allah. Kemuliaan terkait dengan apapun itu di tangan Allah. Serahkan pada Allah. Akhirnya apa? Setelah teliti 3 bulan, nggak ada kekurangannya, maka dia itu berteriak, mengumumkan hasil daripada temuannya. Mahad mustari illa Ibn Jarir. Mahad mustari illa Ibn Jarir. Mahad mustari illa Ibn Jarir. Nggak ada orang yang selamat daripada cobaan ya, kecuali Ibn Jarir. Nggak ada orang yang senang ya hidupnya, kecuali Ibn Jarir. Suatu waktu Ibn Jarir dengar. Ketika dia dengar, dipanggil orang ini. Apa katamu? Gal mahad mustari ila Ibn Jarir. Betul itu kamu katakan? Gal iya. Aku sudah melitinya 3 bulan. Kamu dicintai oleh masyarakat. Kamu orang soleh. Kamu ahli ibadah. Kamu orang yang bertakwa. Kamu orang yang beriman. Kamu orang kaya. Kalau begitu, ayo ikut aku. Dibawa ke rumahnya. Itu masuk rumahnya megah. Yang besar, tinggi, indah. Maka tuh kan, apa kata aku? Benar kan? Rumahnya aja bagus. Anak-anaknya dipanggil. Anak-anakku semuanya, sini. Datang ganteng-ganteng semuanya, nurut-nurut semuanya. Tuh kan, aku bilang apa? Nah, udah itu apa? Istrinya, 4 istrinya. Suruh keluar semuanya. Cantik-cantik semuanya. Masya Allah. Luar biasa. Bilang dia. Betul kan? Aku bilang kan? Akhirnya apa? Dibawa ke tempat gudang penyimpanan hartanya. Dibuka, emas melimpah, lempengan dan sebagainya. Tuh kan? Semuanya ada. Sempurna. Dihormati, dimuliakan. Dunia akhirat semua.
Sudah kamu tambah yakin malah bahwasanya engkau adalah orang satu-satunya di Baghdad yang mendapatkan kebahagiaan. Nggak ada ujiannya, nggak ada cobaannya. Sekarang ayo, akhir kamu ikut aku ke kamar. Dibawa ke kamar. Begitu dibawa ke kamar, dibuka bajunya. Begitu dibuka bajunya, ternyata di punggungnya itu ada penyakit seperti eksim. Nah, biasanya orang itu jijik, walaupun ada di kaki jijik biasanya, eksim gitu, jijik gitu. Nah itu di belakang itu ada eksim, ada sampai ada lalat-lalatnya gitu. Ada ulat-ulatnya. Apa kata dia? Demi Allah, aku bersumpah, kalau kamu mau merasakan ini penyakitku ini dan berpindah ke tanganmu, ke punggungmu, demi Allah aku rela melepas semua yang aku miliki buat kamu. Camkan baik-baik. Ternyata apa? Akhirnya setelah dia melihat yang semacam itu, dia keluar dari rumahnya Ibn Jarir, dia mengatakan, Mahad mustari hatta Ibn Jarir. Nggak ada. Jadi jangan kita itu merasa, oh ini senang ya hidupnya. Nggak ada. Senang hidup itu kalau terkait dengan Allah. Senang hidup terkait dengan Al-Quran. Senang hidup terkait dengan sholat. Senang hidup terkait dengan bakti para tua, bakti para guru, itu senang. Tapi kalau senang terkait dengan dunia, rumahnya bagus, mobilnya bagus, istrinya cantik, nggak ada. Selama di dunia nggak ada itu semuanya. Ada di dunia kesenangan, tapi satu, yaitu terkait dengan Allah dan ikon-ikonnya. Tapi kalau selain terkait dengan Allah dan ikon-ikonnya, tidak ada kesenangan. Kenapa orang yang hebat daripada orang-orang Barat, orang Eropa, orang Jepang, dan sebagainya, yang mereka punya segalanya, pengaruh punya, harta punya, fun banyak, tapi kenapa mereka itu sampai bunuh diri? Apa yang kurang? Mereka punya segalanya. Yang kurang itu adalah dia nggak dapatkan bahagia yang dia cari. Dia nggak merasa apa yang dia punya dan dia raih selama ini tidak membahagiakan, itu dia tidak merasa. Nah, oleh karenanya, jadi tidak ada satu orang pun yang selamat daripada penilaian. Makanya kalau kita itu jalan di depan orang tua itu, kalau siang hari jangan di depannya, takut dinilai orang. Tapi kalau malam berada di depannya. Jadi kalau untuk percobaan misalnya apa, beli barang baru misalnya, ya, jangan masuk dulu, biar dulu yang masuk. Nah, takut sampai gagal atau sampai meledak, biarkan dia dulu yang meledak, gitu loh. Nah, itu anak yang bakti sama orang tuanya itu. Orang tuanya mau naik itu, dia naikkan, kemudian dia pegang dan sebagainya, kendalinya itu dipegang dia dan sebagainya. Pokoknya sampai gimana caranya supaya orang tua selamat. Kalau ada yang nggak selamat, aneh nggak selamat. Nah, itu anaknya bakti sama orang tua. Bukan malah sebaliknya, anaknya megang tangannya orang tua terus, kamu duluan. Emang apanya dulu yang suruh mati? Nah, kan nggak harusnya. Itu bukan anak yang baik. Tapi anak yang baik adalah yang menjadikan orang tua itu untuk urusan yang bahaya-bahaya. Kemudian duluan, ya, naik mobil, duluan. Mau masuk rumah, duluan. Tapi yang nggak enak, jangan. Biarkan anak duluan. Coba pedas nggak? Duluan, nggak apa-apa. Nah, kan nggak enak kok pedas kan ya. Nah, tapi ada juga yang orang itu merasakan pedas itu enak gitu. Kalau senang sama lombok dia gitu. Nah, kemudian apa? Mau naik pohon, karena apa? Mau ngambil kelapa, jangan orang tuanya naik, anaknya naik. Nah, kenapa? Kalau seumpama anaknya itu, ya, seumpama celakaan dan sebagainya, kan dia belum kawin, belum banyak tanggungan. Tapi orang tuanya kan banyak tanggungan, ya kan? Nah, kan kesian orang tuanya gitu lah. Nah, paling kalau seumpama dia itu jatuh karena dia itu tulangnya masih muda, paling patah. Tapi kalau orang tuanya yang jatuh kan mati bisa jadi, karena sudah rapuh tulangnya. Nah, itu diantara pertimbangan seperti itu. Artinya kita sebagai anak nggak bakalan mampu bisa membalas jasa dan kebaikan orang tua. Sehingga alhamdulillah kalau orang tua sudah meninggal dunia masih bisa kita berbakti kepada keduanya.
Bahkan ketika meninggal keduanya dalam keadaan kita termasuk yang durhaka sama orang tuanya, tapi kita bisa merubahnya. Sehingga apa? Sebelum kita meninggal, anak itu yang durhaka tadinya bisa menjadi anak yang berbakti orang tua. Gimana caranya? Ditanyakan pada Nabi Muhammad SAW. Maka dijawab Nabi Muhammad, yang pertama adalah engkau mintakan ampun untuk kedua orang tuamu. Oleh karenanya, ingat, catat baik-baik. Al-Fakir dapat wasiat dari saya punya abah. Hasan dalam begini, bisa nggak kamu itu setiap habis sholat 5 waktu bacakan istighfar untuk abi dengan baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, baca 3 kali. Suatu waktu lagi pernah ngomong 5 kali. Alhamdulillah Al-Fakir baca 5 kali. Baca itu. Dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang membaca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka dia terhitung sebagai anak yang berbakti pada kedua orang tua. Dan kedua, maka dia akan dimudahkan segala urusan dunianya. Coba lihat, orang kalau ya melazimi setiap hari salat waktu baca Rabbi firli walidayya warhamhuma rabbi shaghira, urusan dunianya lancar. Biasanya kalau sekarang pasti punya mobil, pasti punya rumah, istrinya cantik, anaknya banyak insyaallah. Nah, kalau mau seperti itu baca terus. Kenapa? Orang yang melupakan suatu kebaikan, ya, itu adalah orang yang dimurkai Allah Ta'ala, orang yang tidak bersyukur. Apalagi kebaikan seperti orang tua. Nggak ada kebaikan lebih daripada orang tua, nggak ada. Orang tua kita tidak berbuat baik sama sekali. Begitu kita lahir, langsung meninggal orang tua kita. Tetap orang tua itu adalah yang memberikan kebaikan kita seumur hidup yang paling besar dari orang tua kita. Kenapa? Kalau bukan ada orang tua kita, nggak mungkin ada kita. Kalau nggak ada orang tua kita, nggak mungkin ada kita. Semua yang kita dapatkan, semua berkat orang tua. Nah, oleh karena itu, dari sinilah makanya, ingat, semua yang Ustaz sampaikan di sesi 1, 2, dan 3 malam ini terakhir, ya, semuanya itu adalah untuk menjunjung tinggi, menghormati, memuliakan kedua orang tua. Dan beruntung yang masih punya orang tua. Beruntung. Dan ingat, sekali lagi saya sampaikan, belum tentu orang tua kalian itu akan hidup 10 tahun lagi, bahkan 5 tahun lagi, bahkan 1 tahun lagi, bahkan 1 bulan lagi, bahkan 1 minggu lagi juga belum tentu. Eman-eman. Tidak ada seorang pun daripada santrinya Ustadz, ya, dan santriwatinya, santri dalwa, ya, kecuali kalian setiap hari mempunyai kewajiban dari guru kalian. Apa itu? Pagi habis sholat subuh cari orang tuanya, cium tangannya, cium jidatnya, cium kakinya. Saya berharap kalian semuanya, terutama para putri-putriku semua, santriwati semuanya, dan juga putra-putranya Habib Zain, yang insya Allah Ustaz harapkan semoga keduanya nanti berjodoh, jadikan Ustaz besanan sama Abu Zain nantinya. Ya, kalian anak-anak Ustaz semuanya ingat bagaimana Ustaz memberikan lakab dan gelar kepada kalian. Apa itu? WWSD CPR, wanita-wanita solihah dalwa, calon pendamping Rasulullah. Nah, jadi kalau ingin kita menggapai dan merealisasikan keinginan kita itu sesuai dengan gelarnya, maka orang tua kita itu adalah ghanimah baridah, keuntungan yang mudah untuk kita dapatkan. Sebelum kalian pulang ke pondok setiap hari, Ustaz wajibkan, habis sholat subuh, cium tangannya, cium jidatnya, cium kakinya, ucapkan dengan mulutnya, Ba, Mi, aku minta ridhomu.